Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan tentang proses mining di Disco, di mana bagian import data dan juga di bagian inspect data. Saya share screen terlebih dahulu, lalu oke. Yang pertama import data, yaitu pastikan dulu datanya udah ke-download di file kita, lalu kita buat project baru dan kasih nama seperti tugas 2 data mining. Kalau sudah, kita langsung aja di open file, lalu pilih purchasing example yang udah kita download di file kita, lalu open aja. Nah, di sini saya akan melakukan inspect data, di mana di situ mengecek apakah sudah ada case ID, timestamp, dan juga activity untuk proses miningnya. Nah, di sini kebetulan sudah lengkap juga semuanya. Jadi proses inspect data sudah selesai dan langsung saja kita start import data. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Oke, jadi ini adalah map proses map yang sudah dibuat langsung oleh Disco. Di sini bisa kita lihat untuk proses map yang telah dibuat ini di paling atas itu ada triangle atau segitiga yang menunjukkan start dari semua aktivitas atau semua proses. Dan di sini bisa kita lihat ada 608 proses, ada 608 proses di total proses di map ini gitu. Di mana di sini ada di percabangan yang pertama ada 374 aktivitas yang ke analyze proses requisition, ada 374 proses dan ada 234 proses yang ke create request for quotation requester. Nah, eh, thickness atau ketebalan dari panah ini itu menunjukkan frekuensi banyaknya proses yang melalui aktivitas tersebut. Dan ini semakin tebal maka semakin banyak. Lalu di sini kita bisa lihat dari yang bisa kita amati di sini adalah yang menarik itu di MN request for acquisition requester yang ini harusnya adalah exception handling gitu, tapi terdapat 504 proses dari 608 case di mana ini yang harus di breakdown. Ini adalah salah satu fungsi dari Disco bisa menjumpai ada keanehan di proses-proses di aktivitas-aktivitas tertentu. Lalu di sini di sebelah kanan itu ada uh, side activities ketika kita mau melihat prosesnya secara lebih eh, simple atau dengan aktivitas yang lebih sedikit, maka aktivitasnya bisa kita turunkan. Nah, di sini contohnya sudah saya turunkan jadi 0% dan yang terlihat adalah aktivitas-aktivitas yang memiliki frekuensi paling banyak sehingga kita bisa melihat proses eh, map yang lebih simpel. Nah, kita akan coba kembalikan lagi. Nah, di sini ada hal yang menarik lagi yaitu bahwa ini juga sebenarnya walau aktivitasnya udah 100% tapi merupakan simplified version juga karena ini bisa kita lihat yang pre ke amin process requisition itu ada 11 tapi yang dikembalikan hanya 8. Nah, ini kan ada hilang 3. Nah, di sini ada satu lagi fitur namanya patch di mana ini juga menunjukkan kompleksitas jalan atau jalan dari prosesnya. Semisal kita naikkan dia jadi 100%, maka di sini kita bisa lihat bahwa aktivitasnya makin banyak dan juga patch-nya itu makin banyak, mohon maaf. Sehingga kita bisa lihat secara lengkap. Di sini contohnya tadi yang 11 ke arah main process requisition, ternyata yang 3 yang hilang ke arah create request for quotation requested. Dan ini, jadi di Disco ini kita bisa mengkustomisasi seberapa detail proses map yang ingin kita lihat dan kita analisa. Lalu di sini kita bisa melakukan fitur yang namanya inspect statistik. Di sebelah tab dari inspect map ya. Di sini kita bisa lihat bahwa di sini ada 608 cases dan juga ada 9.199 event rows. Lalu di sini ada 24 activities. Kita bisa melihat bahwa di sini juga ada durasi ya. Durasinya ternyata dari proses ini itu start dari 1 Januari 2011 dan berakhir pada 14 Oktober 2011. Nah, di sini kita bisa melihat events over time. Ini contohnya events over time. Di sini kita bisa lihat ada em, di sini ada event pada ini pada jam segini, pada tanggal 15 Februari 2011 ada 12 event per hour gitu. Terus kita bisa lihat dari statistik-statistik lain, contohnya ada case duration di sini bisa terlihat bahwa ada 16 case yang durasinya itu 1 hari dan 12 jam. Lalu di sini ada
banyak case yang durasinya ternyata take di atas 70 hari. Nah, dengan fitur inspect statistik ini kita bisa melihat statistik secara deskriptifnya juga untuk tiap uh, overview dari proses yang ada. Ya, berikutnya untuk kita bisa mengetahui lebih dalam terkait kasus-kasusnya, kita bisa klik bagian fitur cases. Nah, di sini akan muncul tampilan berupa varians, cases, dan eh, grafiknya, dan aktiviti-aktiviti yang ada di kasus tersebut. Varian adalah kombinasi urutan dari aktiviti. Terdapat 98 varian dalam contoh ini, terdapat varian 1, varian 2, varian 3, dan seterusnya. Kemudian untuk varian 1, terdapat 88 kasus, mulai dari kasus ID 335, 537, 606, dan seterusnya. Untuk kombinasi atau untuk urutan di varian 1 ialah create purchase requisition, analyze purchase requisition, read request for quotation requester manager, sampai pay invoice. Kemudian varian 2 akan memiliki urutan activity yang berbeda. Begitu pula dengan varian yang lain. Misalkan varian 3 di sini hanya terdapat dua aktivitas, yaitu create purchase requisition dan analyze purchase requisition. Karena setelah melakukan aktiviti ini, proses kemudian di-reject atau ditolak. Dalam setiap varian, untuk kasus yang bersangkutan pasti memiliki urutan aktiviti yang sama, hanya saja memiliki resource, date, time, dan duration yang mungkin berbeda. Dapat dilihat di sini untuk kasus ID 948 tergolong dalam varian 3, di mana resource-nya adalah ada Clement Dushot dan Heinz Goudsmit, dengan untuk kasus 191 terdapat N. Alwada dan Maris Freeman. Berikutnya adalah untuk mengatur filter. Di sini kita akan mempraktikkan performance filter. Pertama, kita bisa klik menu filter, kemudian klik add to filter, lalu pilih bagian performance untuk memfilter kasus berdasarkan performanya. Di sini juga bisa memfilter kasus berdasarkan case duration, number of events, dan lain sebagainya. Misalkan berdasarkan case duration. Di sini terdapat slider yang berguna untuk memfilter datanya. Misalkan uh, untuk kasus yang dijalankan kurang dari 17 hari 22 jam, terdapat 84% kasus. Kemudian misalkan di sini saya geser lagi slidernya untuk use case yang berjalan lebih lama dari 73 hari 5 jam, terdapat 15% kasus. Misalkan untuk filter case yang lain, misalkan untuk number of event, untuk proses yang mana use case-nya terdapat 11 hingga 21 event, itu terdapat 52% kasus, dan begitu pun seterusnya tergantung dari uh, slider yang digeser-geser ini. Berikut adalah cara untuk melakukan filter performance. Untuk menginspek lebih dalam case-case yang waktu waktu kerjanya lebih dari 20 hari, kita bisa mengapply filter case duration pada data. Bisa dilihat bahwa 15% data memerlukan waktu lebih dari 19 hari. Kita bisa klik apply filter, dan kalau kita lihat di view map, kita bisa lihat bahwa ada banyak sekali request untuk amend produk dan banyak sekali request untuk analyze request for quotations. Nah, untuk menginspect lebih dalam apakah amend request for quotation requester dan analyze request for quotation menyebabkan sebuah bottleneck, kita bisa klik tombol performance di bawah sini, dan kita bisa lihat mana proses yang membuat uh, case-case ini bottleneck. Nah, bisa dilihat bahwa amend request for quotation requester itu memerlukan waktu sangat lama jika kita lihat dari total duration. Nah, kalau kita lihat dari median duration, kita bisa lihat bahwa create request memiliki value yang lebih tinggi, 16,5 days, dan
amend request for quotation requester memerlukan waktu secara median 11 hari, dan amend request for quotation requester manager memerlukan waktu 10,4 hari sebagai median. Untuk min-nya 14,9, create request for quotation requester manager min-nya 14 hari, create request for quotation requester min-nya 21,7 hari, dan mempunyai max 88,6 hari, 7,46 hari untuk amend request for quotation requester dan create request for quotation requester. Juga mempunyai min paling cepat 68 menit, dan create request for quotation requester paling cepat 6,3 hours. Nah, bisa dilihat bahwa daerah sini memiliki bottleneck yang lumayan besar dalam amend request for quotation requester. Untuk memvisualisasi lebih lanjut the bottleneck yang terjadi di proses analyze request for quotation, kita bisa ngeklik tombol animation di bawah sini, dan kita bisa melihat visualisasi dari case. Bisa dilihat ini proses masuk ke create request for quotation review, masuk ke analyze request for quotation, dan memerlukan waktu yang sangat lama untuk amend request. Ini sangat parah jika waktu-waktu yang sangat busy dan amend request-nya banyak, waktunya yang digunakan untuk amend request doang akan lebih lama. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.